Perkenalkan, saya Aryani Pradana Puja Mukti dengan NIM 191304121 akan menyampaikan materi tentang manfaat alga hijau atau chlorophyta dan manfaat alga coklat atau phaeophyta. Pada bidang farmasi, spesies Chlorella vulgaris dapat dimanfaatkan sebagai suplemen makanan. Alga hijau sebagai produsen utama dalam ekosistem air. Hal ini dikarenakan alga hijau memiliki klorofil sehingga mampu berfotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Selain itu, alga hijau juga menghasilkan oksigen dari hasil fotosintesisnya yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di dalam air untuk bernafas. Alga hijau juga mempunyai efek negatif. Yang pertama, dapat mengganggu jika perairan terlalu subur. Yang kedua, membuat air berubah warna dan menjadi bau. Yang ketiga, menjadi masalah dalam proses penjernihan air. Dan yang keempat, menyebabkan penyumbatan pada saringan pengolahan air. Spesies Sargassum sp dapat dimanfaatkan sebagai anti-kolesterol, biofuel, biofertilizer, antibakteri, anti-tumor, anti-kanker, anti-fouling, antivirus, dan krim kosmetik. Alga coklat atau phaeophyta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan. Spesies Macrocystis spirifers menghasilkan iodin, yaitu unsur yang dapat digunakan untuk mencegah penyakit gondok. Alga coklat atau phaeophyta menghasilkan asam alginat, yaitu suatu koloid yang berguna sebagai bahan penstabil pada pembuatan es krim. Selain itu, asam alginat juga penting dalam industri farmasi, yaitu untuk bahan pembuatan pil, tablet, salep, dan obat pembersih gigi. Alga coklat atau phaeophyta dapat digunakan sebagai pupuk organik karena mengandung bahan-bahan mineral seperti potasium dan hormon seperti auksin dan silokinin yang berguna untuk meningkatkan daya tumbuh tanaman berbunga dan berbuah. Perkenalkan, nama saya Komang Aris Umasnya Putra dengan NIM 191304026. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari Rhodophyta atau alga merah. Yang pertama, manfaat ekonomis. Alga merah di sini bermanfaat sebagai sumber makanan. Contohnya adalah sebagai bahan baku agar-agar. Alga merah memiliki serat lunak yang baik untuk kesehatan usus. Manfaat kedua dari alga merah yakni alga merah mengandung antioksidan yang tinggi yang baik untuk kesehatan kulit. Manfaat ketiga dari alga merah yakni alga merah mengandung asam lemak esensial yang baik untuk mencegah munculnya kerutan pada wajah. Manfaat keempat dari alga merah yakni alga merah mengandung vitamin B12 yang dapat meredakan peradangan pada kulit. Manfaat kelima dari alga merah atau Rhodophyta yakni alga merah atau Rhodophyta memiliki kandungan protein yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan untuk meregenerasi sel pada tubuh manusia. Baik, fungsi terakhir dari alga merah atau Rhodophyta. Alga merah atau Rhodophyta berfungsi sebagai eumektan yang baik untuk menjaga kelembapan kulit manusia. Alga Chrysophyta memiliki manfaat, yaitu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Menguntungkan di bidang industri yaitu asam alginat, di mana asam ini dihasilkan dari ganggang perang yang kemudian akan berfungsi sebagai bahan pembuatan plastik. Yang kedua, Naviculus sp, di mana Naviculus sp ini yang sudah mati akan menjadi tanah atau diatom. Manfaat yang kedua yaitu di bidang perikanan, di mana alga ini berupa fitoplankton yang merupakan bahan makanan bagi ikan di laut. Manfaat yang ketiga yaitu dalam ekosistem, di mana berfungsi sebagai produsen yang paling utama dalam ekosistem.
Dan yang terakhir yaitu manfaat yang merugikan, di mana alga ini dapat menimbulkan bau yang busuk dan menyebabkan kekeruhan pada air.